antara manusia sering terjadi konflik, pertengkaran, dan berselisih paham. Apalagi baru-baru ini terjadi trend of cut atau memutus hubungan dengan orang lain yang dianggap merugikan. Tak segan-segan beberapa orang memutuskan hubungan dengan sahabat bahkan keluarga sendiri yang dimana lisan atau perbuatannya dianggap menyakiti. Inilah pentingnya untuk menjaga lisan atau perbuatan sehingga tidak menimbulkan pertikaian. Perkataan yang kita ucapkan seharusnya lembut dan mengutamakan perdamaian. Lalu, bagaimana seharusnya kita tetap menjaga tali silaturahmi walaupun mempunyai pemikiran yang berbeda? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Pak. Pak. Lemes banget ini. Sekali lagi. Bu. Ya. Pak. Saya pantun boleh? Boleh. Beli tomat di Rempoa. Pulangnya mampir ke Pinang Sia. Salam hormat buat ibu bapak semua. Kita jumpa lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Tema kita adalah hubungan antar manusia yang sering kali terjadi konflik. Akarnya adalah kita nggak ngejaga hubungan dan nggak menghargai tetangga kita. Nah, untuk ngebahas ini sudah hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Jumharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, maaf ya saya diri ya Kiai di sini ya Kiai ya. Mohon izin. Silakan. Kiai, ini kan ngomongin tentang hubungan antar manusia ya. Seringkali kita paham manusia itu harus jaga ukhuwah. Apalagi umat Islam diingetin di dalam surah Al-Hujurat ya kan, innama mu'minuna ukhwatun, bahwa sesungguhnya umat mukmin itu bersaudara gitu. Tapi seringkali dalam kehidupan kita maaf banget, kadangkala Kiai, jangankan ngobrol, lihat mukanya aja ada aja yang kita nggak demen. Padahal baru lihat mukanya doang. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Gimana Kiai kita bisa menjaga ukhuwah? Tentunya juga menjaga hubungan antar manusia yang mana seringkali terjadi konflik apalagi saat-saat ini. Silahkan Kiai Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahim yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan host kita Mas David Kholik, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Amin. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Allah. Adem apa adem? Pantesan matanya merem sebelah. Wa in ta'ifatani, jika ada dua kelompok orang yang beriman, iqtatalu, berselisih paham, bertengkar, berkelahi, bahkan sampai berperang. Dan ayat ini menggunakan kata in dalam bahasa Arab itu menunjukkan jarang terjadi.
Jarang terjadi. Berarti indikator keimanan seseorang biasanya dia jarang berantem sama orang lain. Itu indikator orang yang beriman. Karena orang beriman itu mampu menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik atau diam. Dia pandai menjaga lisan. Artinya jarang, makanya menggunakan kata in. Kalau idza itu berarti kemungkinan besar terjadi kalau idza. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu kemungkinan besar terjadi. Tapi kalau menggunakan kata in, berarti orang yang beriman kemungkinan kecil jarang bertikai dan konflik. Nah, apabila terjadi konflik menurut ayat 9 ini, maka hendaklah pihak yang tidak masuk dalam konflik ini fa aslihu bainahuma. Jadilah juru damai. Insya Allah kalau setiap ada yang konflik kita nggak ngomporin, insya Allah damai. Betul atau tidak nih? Ini A sama B berantem cekcok. Coba kalau masing-masing kita ikut berperan untuk mendamaikan, maka yang akan terjadi insya Allah tidak akan terjadi konflik. Nah, ayat 10 jamaah sekalian, mengapa kita dilarang untuk konflik? Mengapa kita diperintahkan untuk damai? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Allah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah. Kenapa kita perlu mendamaikan? Kenapa kita jangan konflik? Jawabannya innamal mu'minuna ikhwah. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwah, saudara. Bersaudara. Yang membuat kita konflik, kita saudara tapi tak ada persaudaraan, itu konflik tuh. Kalau kita punya saudara dan menunjukkan persaudaraan, itu surga. Udah saudara, menunjukkan persaudaraan. Bukan saudara tapi menunjukkan persaudaraan. Happy, bahagia. Saudara tapi tidak menunjukkan persaudaraan, neraka. Setuju atau tidak? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa arti ikhwah? Ikhwah itu sebenarnya saudara kandung. Mestinya orang yang beriman ini tidak disebut ikhwah tapi ikhwan. Ikhwan saudara yang tidak kandung. Tapi Allah ingin mengibaratkan bahwa hubungan sesama orang yang beriman itu seperti saudara kandung. Kira-kira kalau saudara kandung ada akhirnya enggak? Ada batasnya enggak? Kalau dia jahat sama kita tetap saudara enggak? Kalau dia pelit sama kita tetap saudara atau tidak? Kalau dia cuek sama kita tetap saudara atau tidak? Maka Allah menamakan antar kita sesama beriman. Tidak dinamakan dengan ikhwan, tetapi dinamakan dengan ikhwah yang artinya seperti saudara kandung. Subhanallah. Sekaligus ayat ini ingin mengatakan ciri orang yang beriman senantiasa dia merasakan persaudaraan dengan orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tutup ayat itu wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Ini enggak bersaudara ini. Harus nyender. Harus nyender ya. Bertakwalah kepada Allah, taati Allah. Kenapa? Gara-gara pecah saudara itu gara-gara kita bermaksiat. Gara-gara ada yang melanggar syariat Allah. Maka kalau kita sama-sama takwa, insya Allah kita akan terjadi persaudaraan itu akan terjaga. Biasanya persaudaraan pecah karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjaga lisan, tidak menjaga silaturahim, tidak mentaati syariat Allah, itulah yang membuat kita bermusuhan. Lalu ayat berikutnya, kalimat berikutnya, wattaqullaha la'allakum turhamun. Takwalah kepada Allah, jalin silaturahim agar kalian mendapatkan rahmat. Ini menarik sekali. Berarti kalau orang memutuskan hubungan, rahmat terputus dari orang itu. Ya.
Makanya kenapa hubungan kita disebut dengan silaturrahim. Silah artinya nyambung, rahim dari kata rahmat. Mengapa Allah tidak menyebutkan silatun nas? Hubungan sesama manusia. Allah ingin mengatakan hubungan kita semua, hubungan yang Allah namakan dengan namanya, hubungan yang sakral. Aku namakan hubungan kita, hubungan kalian dengan yang lain, aku namakan dengan namaku, kata Allah. Namaku Ar-Rahman, namaku Ar-Rahim. Aku namakan hubunganmu dengan yang lain dengan namaku Ar-Rahim. Agar apa? Kalau engkau sambung, aku sambungkan rahmatku kepadamu. Kau putuskan hubungan, aku putuskan rahmatku kepadamu. Ya Allah. Makanya kalau ada di sini orang udah kerja keras, banting tulang, tukang daging, banting tulang. Iya banting tulang, tukang daging, iya. Kerja keras, banting tulang, bisnis luar biasa, tapi kok nggak sukses-sukses. Jangan-jangan Anda memutuskan silaturahim. Maka Allah putuskan rahim rahmatnya. Boleh jadi ada yang sakit sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ada juga yang jomblowati terus nggak dapat jodoh. Boleh jadi Anda memutuskan silaturahim. Rasulullah bersabda, la tanzilur rahmah ala qaumin bihim qati'ur rahim. Tidak akan turun rahmat Allah kepada suatu kaum yang memutuskan silaturahim. Jadi hidup kita jadi apes. Hidup kita jadi sulit gara-gara kita memutuskan hubungan silaturahim. Bisa begitu ya Ustaz? Bisa. Makanya Allah menamakan dengan rahim. Rahim. Dalam hadis menarik. Ya. Siapa yang kepengen diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Nyambung rahim, nyambung rahmat. Putus rahim, putuslah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Konflik sih boleh. Iya. Tapi jangan lama-lama, 3 hari. 3 hari. Kita kadang-kadang perpanjangan waktu. Injury time-nya lebih lama Ustaz. Perpanjangan itu sampai ke anak ke cucu. Itu kita. Iya. Jadi boleh kita konflik kalau tidak bisa dihindari. Kata Nabi, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fauqa thalatha layalin. Tidak boleh seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudara muslimnya selama 3 hari 3 malam. Dan yang terbaik adalah yang memulai salam duluan. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Jumarudin. Bu, udah dicatat. Apa ini nyatet resep makanan apa gimana ini? Jadi tadi ya Bu, nggak boleh mutus silaturahim. Awalnya itu dari perasaan seneng nggak seneng. Ada perasaan prasangka, suuzon, akhirnya jelek buruk sangka sama tetangga, jadi akhirnya putus silaturahim. Betul apa betul? Gara-gara omongan nggak enak kedengernya, kita nangkepnya lain, bisa putus hubungan. Betul apa betul? Jangankan sama tetangga, kakak adik aja bisa begitu. Betul apa betul? Apalagi kau cuman gara-gara warisan. Betul apa betul? Ada yang kayak begitu ada? Mana orangnya? Nah, baik Kiai, pertanyaan tentang jangan memutus silaturahim. Ini tadi kan dikatakan di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 ya. Jadi dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Terus apa? Wattaku, coba ayo. Biar Ustaz coba nanya. Apa Bu? Wattaqullaha la'alakum turhamun apa yarsudun? La'alakum turhamun ya. Jadi kata Ustaz tadi bertakwalah kepada Allah ya kan? Terus apa? Agar kamu mendapat rahmat. Nah, kalau kayak gitu Ustadz, kira-kira gimana dong caranya kita fa'aslihu, mendamaikan perselisihan antara 2 orang. Gimana Islam mengajarkan? Silahkan. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Bagaimana cara mendamaikan antara 2 orang yang sedang bertikai? Yang bisa pertama kita gunakan adalah lisan kita. Dalam konteks ini para ulama bahkan menyebutkan ini namanya bohong putih. Bohong apa? Anda bohong hitam yang nggak boleh. Ustadz ngomong hitamnya jangan ke saya dong Ustadz. Ya. Jadi kita boleh berkata kepada si A, oh si Fulan itu selalu mendoakanmu. Dia sebenarnya sangat ingin akrab dengan kamu. Padahal dia nggak ngomong gitu tuh.
Kita ngomong ke B juga demikian. Si A itu pengen banget silaturahim. Jadi kita gunakan lisan kita untuk kemudian membuat keduanya panasnya menjadi hilang. Keselnya menjadi hilang. Ini yang pertama dengan lisan. Yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyambung silaturahim itu sebab yang tercepat turunnya rahmat. Makanya dalam hadis, tidak ada hukuman yang disegerakan di dunia melebihi cepatnya hukuman orang-orang yang memutuskan silaturahim. Maka kalau kita sudah sholat, sudah haji, sudah ibadah, kok hidupnya susah melulu? Itu jangan-jangan kamu tidak silaturahim. Kita kasih tahu bahayanya memutuskan silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan saya ingin ngasih tahu, silaturahim itu bukan ngunjungin orang yang baik sama kita, bukan. Silaturahim adalah menyambung orang yang memutuskan dengan kita. Kalau orang sudah baik sama kita itu namanya menjaga silaturahim. Kalau kita mengasih hadiah kepada orang yang baik dengan kita, itu namanya menjaga silaturahim. Tapi silaturahim adalah antasila man qata'aka. Engkau menyambung orang yang memutuskanmu. Makanya pahala silaturahim itu kontan. Kontan. Rezekinya lancar, penyakitnya sembuh, panjang umur. Kenapa? Karena silaturahim itu tidak mudah. Karena selama ini kita mendatangi siapa? Mendatangi orang yang baik kan hubungannya dengan kita? Iya. Itu bukan silaturahim, itu menjaga silaturahim. Tapi silaturahim adalah mendatangi orang yang memusuhi kita. Memberi orang yang bakhil kepada kita. Memaafkan orang yang menzalimi kita. Orang seperti ini, dia menyambung silaturahim bukan karena dia baik. Bukan karena dia menyambut hubungan itu. Dia menyambung silaturahim karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Biarin dia memutuskan, tapi aku tidak. Aku melakukan ini bukan karena dia, tetapi aku melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Ustaz, gimana kalau misalnya udah dizolimin sama orang, dia memilih untuk tidak memaafkan, masih sakit hati saya, 7 turunan saya nggak maafin. Bukannya dalam Islam juga ngizinin kalau misalnya kita minta keadilan sama Allah. Kita berdoa, ya Allah saya pengen dia dapat laknat dia dengan hukuman yang sama dengan saya timpa. Boleh nggak seperti itu? Karena merasa dirinya dizolimi dan tidak adil. Maaf Ustadz, kira-kira begitu. Ya Bu ya? Ini Ibu kayak ngeliatin saya sampai kayak begitu banget ya. Tapi nanti jawabnya ya Ustadz ya. Jawabnya nanti setelah ini gantian. Abis ini ada Ustazah Lulu, nanti ada berdua. Ustazah Lulu sama Ustadz Juharudin. Tetap di sini. Di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Tema kita adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan antara sesama umat muslim dan juga sesama anak bangsa. Karena zaman sekarang gampang diadu domba, ukhuwah gampang terpecah cuman gara-gara beda pendapat. Dan gak jarang cuman beda pendapat, beda pendapatan juga bisa jadi masalah. Nah untuk itu sekarang sudah ada Ustazah kita, Ustazah Lulu, silakan Ustazah, fadhol. Terima kasih Kakak David Halik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, turunkanlah kebaikan yang banyak untuk kami. Sungguh kami sangat butuh kepadamu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bareng-bareng lagi bersama di Cahaya Hati Indonesia. Bersama bunda-bunda soleha yang CCM cantik-cantik manja. Dan juga bersama ayahanda yang GGS ganteng-ganteng soleh. Alhamdulillah hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Hujurat. Sambungan dari guru kita ya. Tadi ayat 9 dan 10 insya Allah Umi akan membahas Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Udah tahu belum isinya? Mari kita dengarkan. Pemirsa yang berada di rumah dan dimanapun berada, mudah-mudahan kita kajian hari ini, ngaji hari ini ya, bertambah berkah kita ya, amin. Biar tambah sehat ya, karena sehat itu mahal pemirsa. Sakit itu juga mahal. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Dalam nih. Dalam nih ya. Ya teman izin. Iya. Kakak David. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumin min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah. Ngerti nggak ini kita? Kagak ya, karena ini adalah bahasa Al-Quran sangat-sangat Masya Allah tabarakallah. Pemirsa yang dirahmati Allah serta bunda dan ayahanda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ngomongin ayat ini serem banget. Apalagi kita sebagai wanita. Ya Allah, tukang gibah, tukang gosip, nauzubillahimin. Nah, hai orang beriman katanya. Janganlah kamu mengolok-olok suatu kaum. Yang ini ngolok-olok, yang perempuan ngolok-olok perempuan lain. Yang laki-laki juga ngolok-olok laki-laki lain. Boleh jadi yang kita olok-olok bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Biasa di sosial media kan suka main kata-kataan, ya kan? Jangankan kita main kata-kataan di sosial media. Untuk yang pesan pribadi aja kalau salah ketik aja kita tuh bisa salah paham. Bukan begitu ayahanda? Bunda? Ngangguk-ngangguk aja. Berasa ya. Dan di sini nyatakan apa sih arti yashor? Yashor ini mengolok-olok, meremehkan, menghina. Mungkin bisa fisik, mungkin bisa yang namanya tadi pendapatannya. Kamu ya. Nggak tajir melintir kayak aku dong. Nah itu juga menghina. Dan orang menghina adalah orang yang sombong, takabur. Takabur itu maaf ya Allah punten mohon izin. Iblis aja yang ibadahnya ribuan tahun kepada Allah. Kemudian gara-gara sombong bisa turun dari sorga. Berapa kita? Belum pernah ke sorga. Sombong. Astagfirullahaladzim. Bahkan di dalam hadis dari Rasulullah SAW. Apa sih arti sombong? Al-murad haza adalah disebut dengan sombong yaitu gomtun nas. Mereka itu adalah suka meremehkan orang lain. Wa batarul haq dan suka yang namanya menolak kebenaran. Jadi kalau kita kasih tahu nggak mau denger. Pasti kasih tahu, Allah, apaan kamu tuh siapa? Kamu siapa? Jadi diremehin. Itu bahkan itu kayak di sinetron-sinetron antagonis ya Bu ya. Iya. Mulutnya tuh sampai miring-miring ya gitu. Miring-miring ya. Ada kalimat gini bahkan Kak David. Iya. Hei kamu tuh siapa? Kalau bukan donatur jangan sok ngatur. Iya. Serem amat. Kalau di perkataannya benar ya kan. Kalau memang kita harus diatur oleh orang tua kita. Bahkan mungkin teman-teman kita ngasih tahu nasihat. Gak usah meremehkan orang lain. Karena at-takabur adalah gomtun nas wa batarul haq. Orang sombong adalah meremehkan orang lain dan juga merendahkan orang lain dan bahkan menolak kebenaran. Nauzubillahimin. Dan di sini dilanjutkan lagi apa? Janganlah juga seorang wanita mengolok-olok wanita lain. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri.
Ada nih Bu kayak gitu tuh Bu orang tuh. Bu Lulung, kenapa ya? Saya kok kayak itu sedih banget nasib saya. Sial melulu. Saya tuh sial melulu. Ngomongnya saya sial melulu. Sial nanti hidupnya. Ya. Karena apa dalam surat Al-Ahzab dinyatakan wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Kemarin ada tuh Pak bapak-bapak curhat sama saya. Biasanya kan ibu-ibu, ini bapak-bapak curhat. Untung, Tumben. iya, Tumben. alhamdulillahnya dia curhat ada suami saya. Iya. Loh kok saya berduaan repot, ya kan? Curhatnya begini Pak, kenapa ya Bu hidup saya sedih banget. Sampai-sampai tuh saya tuh menjuluki diri saya sendiri adalah Godih. Apa tuh Godih? Saya bilang gondrong sedih. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong kayak gitu Pak. Karena ngomongnya sedih jadinya sedih terus. Berarti namanya talmizu anfusakum, mencela dirimu sendiri. Nauzubillahimin. Jangan ngomong yang cakep-cakep. Aku sehat, aku berkah, aku cantik gitu. Coba yang di sini ya. Sehat, cantik, berkah. Coba 1, 2, 3. Sehat, cantik, berkah. Ayo bapak-bapaknya sekarang silakan Pak. Bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sehat, gagah, berkah. Oke, Gitu. oke. Kalau bapak nggak mau ikutan. Bunda, iya. Bunda. Ayah. Ya Allah, kalem banget ya. Kalau bapak-bapak itu sedikit bekerja, sedikit bicara, banyak bekerja. Iya. Kalau kita kan perempuan banyak bicara, Iya, gitu ya. betul. Wala tanabazu bil alqab, jangan suka saling memanggil dengan perkataan-perkataan yang buruk. Jangan manggil, apalagi suami istri, ya Allah, manggil suaminya endut, jangan. Ini juga kalau manggil istrinya yang kayak Rasulullah dong, Humaira, yang kemerah-merahan pipinya, Iya. Soleha, merahnya abis masak, kena kompor, iya gitu ya. Jadi jangan memanggil dengan gelar yang buruk. Kemudian juga itu adalah panggilan yang sangat buruk. Mudah-mudahan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin mungkin abis manggil anak kayak gitu, manggil teman kayak gitu, kita hilangin yang buruk-buruk. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Dan juga pemirsa, ya kan? Janganlah kita saling prasangka buruk. Karena ada 3 hal yang umat Muhammad itu kadang-kadang sering banget kebiasaan. 1, suka tiaroh. 2, iri dengki. 3, di sini apa selain iri dengki? Dia selalu yang namanya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana dong jadinya? Kalau datang iri dengki, maka kita harus beristighfar. Kalau datang prasangka buruk, jangan dinyatakan. Jadi kalau kita ada prasangka nih, jangan diomongin. Kalau ada iri dengki, diam. Kemudian kalau kita misalnya ada rasa tiaroh, apa sih tiaroh? Jangan pergi hari Selasa. Ntar celaka, kita nggak jadi pergi, itu nggak boleh. Pergi aja, bismillahi tawakkaltu Allah. La haula wala quwata. Kalau pergi kita selamat, alhamdulillah. Kalau pergi tiba-tiba memang seperti yang dinyatakan, wah keserempet. Oh, tinggal ngucapin la haula wala quwata. Jadi nggak pakai yang bener juga tuh ya. Kalau hari ini jadinya sial. Jangan sampai pemirsa. Mudah-mudahan dari 2 ayat ini, yuk jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan prasangka, dan kita minta kepada Allah prasangka yang baik-baik. Kira-kira begitu. Amin. Ya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Bu. Sehat. Cantik. Berkah. Pak. Bapaknya beneran nih Mas David 2 kali nih. Nah kalau misalnya gini nih Ustazah, kalau misalnya ada gibah gitu ya, ada nggak ya kira-kira doa biar terhindar dari gibah? Nah maaf nih soalnya maaf banget ibu-ibu ya Bu ya, Bu. Iya. Bu. Biasanya niatnya mah arisan. Oh iya bener banget itu, kok tahu sih? Nah itu dia. Aduh ya Allah. Emang sih yang paling suka gibah di dalam ayat ini nisaun min nisain, perempuan tuh. Tiba-tiba kalau habis gibah istighfar. Gak cukup istighfar doang Bu. Ada loh doanya pemirsa. Doa habis gibah. Ada. Catat. Catat. Catat
Tapi bukan berarti Umi suruh gibah ya. Artinya kalau terlanjur, inget nih bapak-bapak, nggak cuman perempuan suka gibah, laki-laki juga ada tahu yang lemes. Iya ada ya. Yuk coba ikutin Umi nih, doa abis gibah. Ayo semuanya, Doa abis gibah. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma gfir lana. Allahumma fir lana. Allahumma gfir lana. Allahumma fir lana. Walahu. Allahumma gfir lana. Allahumma fir lana. Walahu. Ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosa kami. Dosa kami. Dan dosa dia. Kenapa dosa kami? Karena kami ngomongin dia. Iya. Kenapa dosa dia? Karena gara-gara dia kita jadi ngomong. Ini ada dalam kitab Ibnu Qayyim Jauziyah pemirsa. Oh, ada. Dari hadis dari Ibnu Umar, dari hadis riwayat Imam Baihaqi. Gitu ada kitabnya. Coba diulang. Allahumma fir lana. Walahu. Gitu. Nah, gitu ya. David, bagaimana kalau nanti istrinya bergibah kasih doa ini? Oh iya, cuman sekarang masalahnya gibahnya nggak pakai mulut. Ya. Orang datang lagi di arisan. Mulut ya Allah alhamdulillah mulut ketahan. Tapi tangannya kalau lihat tuh tasnya katanya gitu. Iya, boleh nggak kalau gibahnya pakai tangan Ustazah? Astagfirullahalazim. Gibah pakai ketikan emang nauzubillahi min zalik ya. Karena apa? Karena kalau kita gibah pakai ketikan lebih lagi sakit hati. Karena jangankan sama temen, sama orang tua, sesama saudara, salah ketik aja. Nggak pakai titik, nggak pakai koma pemirsa, itu bisa sakit hati. Contoh, kamu dari mana? Kan enak tuh pakai, kalau nggak pakai tanya-tanya, kamu dari mana? Apaan sih marah-marah melulu? Itu bisa tuh. Yang pertama, yang kedua ngatain lewat sosial media, mungkin lewat ketikan, apalagi. Karena apa? Dalam surat Yasin nih pemirsa. Di dalam kitab menyatakan apa? Bahwasanya ketika orang itu menulis hal-hal yang buruk-buruk, dalam surat Yasin nyatakan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharohum wa kulla syai'in ahsainahu imamim mubin. Kami yang menghidupkan yang mati, kami tulis segala bekas-bekas apa yang mereka tinggalkan pemirsa. Jadi nggak usah nulis yang jelek-jelek. Itu ada jejak digitalnya, ada jejak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Macem-macem aja pemirsa. Iya makanya Bu. Yeah. Ada lagi yang nanya, kalau nggak pakai tangan, kalau cuma pakai mulut dong, dosa nggak itu? Ada itu. Ada. Wailul likulli humazatil lumazah. Gitu. Apa tuh hamas? Hamas itu dengan perbuatan. Kita dengan lirikan mata doang. Yeah. Kita lagi berdua nih ya, Kak David ya. Orang lewat. Nah itu hamas dengan perbuatan. Kalau lamas dengan ucapan. Oh. Ngerasa tuh emang tuh. Jadi kena semua ya Ustazah? Kena semua, ya pakai perbuatan. Nggak ada celahnya ya? Kalau tadi Kak David kan dari pipi, ya. kalau kita dari bibir. Gitu. Oh gitu, ya. Gitu. Baik, makasih banyak Ustazah. Bu, jadi jelas ya Bu ya. Ya, gibah nggak boleh, prasangka buruk aja juga nggak boleh ya. Di ayatnya juga ayat 12 juga dibilangin ya Ustazah ya. Apa kan? Wajtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Ya makanya jadi nggak boleh punya prasangka buruk ya, harus dijaga hatinya apalagi sampai doanya apa tadi? Allahumma fir lana walahu. Apal berarti udah siap-siap mau gibah ini. Kasih tahu nanti teman-temannya ya. Bapak-bapak kasih tahu bininya. Ada mau nanya nggak? Silakan Ibu, silakan. Ya silakan Ibu, pertanyaannya apa? Siapa nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnawati. Umi, saya mau bertanya tentang zamannya sekarang kan era digital ya Umi ya. Bagaimana cara menjaga ketikan dan mulut di zaman yang serba viral ini, dan apakah sanksi sosial itu diperbolehkan dalam agama Umi? Terima kasih. Kita tuh suka nulis-nulis macem-macem, kadang dengan mulut juga gitu.
Apakah itu sanksi sosial diperbolehkan dalam agama? Itu aja Umi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mungkin bukan cuman yang gibah tadi lewat tanah. Mungkin misalnya update status tentang diri kita gitu ya Bu ya. Misalnya nih lagi pergi jalan-jalan ke luar negeri. Dia nggak nyebut tempatnya, foto tulis cuman Alhamdulillah gitu. Ya Bu ya. Lagi makan, makanannya enak. Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Ya, bukannya doa dia malah foto dulu ya kan gitu. Nah kira-kira kayak gitu tuh boleh nggak? Takutnya ada perasaan ria ya atau ujub gitu ya Bu ya. Bikin orang sakit hati dan dengki. Ya Allah. Kira-kira Pemirsa, terima kasih Kakak David. Jadi kalau misalnya kita emang kadang baca atau melihat sosial media tuh kadang ya kalau hati kita lagi adem mah enak. Ya Allah teman aku jalan-jalan. Ya Allah mulutnya lisannya bagus banget. Kasih pemandangan yang bagus. Masya Allah tabarakallah indahnya pemandangan ini. Maha kuasa engkau ya Allah. Kalau julid nih alah maha Allah. Bilang aja pengen pamer. Pamer tuh pamer. Nah kalau hati kita lagi sakit jadi kesel pemirsa kenapa? Pakai nama Allah, alhamdulillah masakannya enak. Coba kalau makanannya cuma toge dong sama nasi. Belum tentu. Nah ini ada dua jawaban. Kalau memang niat kita dalam artian di sini bersyukur akan nikmat Allah, fa'amma bi nikmati rabbika fahadis, ya kita mungkin menyatakan nih bersyukur nih tumben nih aku pergi nih tumben jadi foto-foto soalnya takut besok gak pergi lagi mungkin kalau dia merasa bersyukur. Tapi kalau misalnya memang dia maunya niatnya mejeng lihat nih orang-orang pada gak pergi kita dong pergi foto. Orang-orang gak ngerasain makan yang enak dipotoin. Nah kalau niatnya seperti itu nauzubillah kenapa takutnya kita yang ngelihat juga dibilang iri dengki karena orang iri dengki itu sirik tanda tak mampu. Bilang aja kepengen pergi juga kan? Bilang aja pengen posting juga kan? Iya. Ya udah posting aja, nggak usah iri dengki, nggak usah berprasangka buruk kepada orang lain. Bila perlu kita komen, Masya Allah bagus ya, besok ajak-ajak dong. Iya. Cuman emang zaman sekarang Kak David ya, kalau nggak diajak jangan ngikut. Iya. Kalau nggak diundang jangan datang. Iya benar. Kalau diajaknya mendadak jangan nongol. Iya. Kalau nggak ditanya jangan ngomong. Iya. Ini kadang-kadang nih ibu nih nggak diajak nyusul. Itu masalahnya. Jadi nggak boleh, nggak boleh prasangka buruk. Kita switch perasaan kita. Oh mungkin dia sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti insya Allah kalau kita bersyukur Allah kasih kita juga jalan-jalan. Baik. Pemirsa, alhamdulillah mudah-mudahan kita berkah jadinya. Baik, Jadi jangan ada seujon-seujon deh, ribet. Iya. Oke, makasih banyak Ustazah Lulu. Baik. Ya udah ya apa yang tadi udah dibahas ini karena keseharian ya. Tinggal kitanya yang mesti pandai-pandai menjaga hati. Menjaga hati ya. Kita juga ngeposting lurusin niatnya karena niatnya karena Allah ya udah niat buat misalnya berbagi ya. Berbagi cerita gitu dan lain sebagainya. Baik setelah ini kita akan buka sesi curhat dan tanya jawab. Dan nanti juga Ustadz Jumarudin akan menjawab pertanyaan saya tadi ya. Bu. Pertanyaannya kalau kita dizolimin sama orang, hati masih sakit ya boleh nggak kita minta keadilan Allah? Artinya kita belum bisa maafin nih, kita minta sama Allah aja. Buat Allah kasih keadilan sama orang itu, boleh nggak? Islam mengizinkan nggak seperti itu? Bukannya tadi Ustadz mengatakan lebih baiknya kita memaafkan supaya dapat kebaikan fa'aslihu ya, mendamaikan. Mana yang lebih baik, mana yang lebih utama. Nah tentunya sebentar lagi kita juga akan berbagi-bagi hadiah ini bersama dengan Luwak White Coffee dan Ustazah Lulu. Tentunya hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Tepuk tangannya mana? Nah jemaah mau dapat hadiah nggak nih? Beneran? Nah kalau mau coba nih jawab pertanyaan dari Umi ya. Untuk jemaah semua kalau bisa jawab pasti dapat hadiahnya. Nah kalau bisa jawab
akan dapat hadiah dari Luwak White Coffee. Ayo tepuk tangan semuanya mana? Oh my God. Tapi ingat nih yang dapat hadiah nanti dipotong pajak. Pertanyaannya, bagaimanakah sebagai wanita atau sebagai manusia hamba Allah suka bergibah? Apa sih doa gibah itu? Mana ya yang mau? Kayaknya ini nih bapak-bapak nih. Silakan bapak, boleh kalau mau menjawab pertanyaan dari Umi. Yakin nih bapak bisa nih? Oke lah kalau begitu. Ya, silakan bapak, boleh ngadep sana. Sebutkan namanya dan doanya dan terjemahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihin Umi. Allahumma gfir lana walahu. Apa artinya? Ampunilah dosa kami dan dosa dia. Kenapa dosa kami? Karena ngomongin. bisa jadi kita yang mengomongkan. Kenapa dosa dia? Karena dia yang kita omongin. Masya Allah, terima kasih Bapak. Tepuk tangan semuanya. Hadiahnya mana hadiahnya? Itu hadiahnya. Ya hadiahnya ada di bawah meja. Oke, selamat ya Pak ya. Pokoknya kalau Bapak dapat hadiah ini jangan lupa potong pajak. Siap. Ya. 12%. Ini dia nih, mana dia nih hadiahnya nih? Oh iya, ini dia ya. Ya ampun. Selamat Anda mendapatkan hadiah. Alhamdulillah. Makasih Umi. Makasih. Ada lagi nih Umi nih. Ada, ntar ya pas kedua kalinya. Terima kasih. Terima kasih. Baik untuk jamaah ya. Masih semangat nggak nih? Sini dulu Bapak, bentar dulu. Masih semangat ya jamaah? Semangat? Yaudah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini tetap di Cahaya Hati Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tadi kita sudah membahas banyak hal bersama dengan guru-guru kita. Terutama tadi yang paling rame adalah tentang gibah. Nggak boleh kita punya perasaan iri hati, dengki sama tetangga yang menyebabkan putusnya tali silaturahim. Nggak boleh ngambil hak orang lain. Apalagi hubungan jelek sama orang paling dekat siapa? Tetangga kita gitu Bu. Bu, ada yang mau curhat gak? Tapi sebelum saya kasih kesempatan curhat, saya mau ngingetin dulu nih. Tadi di segmen awal saya sempat tanya sama Ustadz Jumharudin. Ustadz, gimana Ustadz kira-kira kalau kita minta keadilan Allah? Tadi kan dikatakan fa'aslihu, damaikan, ya kan? Terus wattaqullah la'allakum turhamun. Ya, tapi kalau misalnya kita minta keadilan Allah, kita doa sama Allah, ya Allah aku gak terima diginin, aku minta engkau berikan hukuman yang sama terhadap orang itu kepada saya. Boleh gak kayak gitu? Hatinya masih gak bisa maafin, masih dendam. Tapi nanti disimpan dulu, saya kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu yang mau bertanya atau mau curhat. Silahkan ibu, angkat tangan yang mau curhat. Siapa? Oh bapak, oh silakan bapak. Bapak mau curhat apa Pak? Silakan bapak, nama Pak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong? Iya. Boleh Pak, curhat aja. Begini, Pak Ustadz aja, gusut aja. Ya. Gini ya, aku mau minta solusi aja. Kalau masalah efek dan itunya kan tadi udah diterangkan Ustazah. Yaitu ada orang memutuskan tali silaturahmi.
saya dengan sekuat tenaga tetap silaturahmi walaupun tanggapannya kurang respon, karena saya juga takut kalau putus dari silaturahmi. Terus kiat-kiat biar dia dapat hidayah bagaimana? Saya tiap tahajud juga udah saya curhat sama Allah untuk dia biar dapat hidayah dari Allah gitu. Untuk itu kami mohon arahannya. Terima kasih. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah silakan, Ustazah mungkin bisa. Pertanyaannya. Iya. Adalah, nih kita silaturahmi terus sama dia gitu ya. Tapi dia nggak mau silaturahmi sama kita gitu. Ada kita ngedoain biar dapat hidayah. Terus bagaimana? Apakah kita menjauh darinya gitu? Atau kita tetap berhubungan dengannya gitu kan maksudnya Pak ya? Jadi begini pemirsa. Di dalam hadis nyatakan khalaqallahu ar-rahim mu'alaqatun bil arsi. Allah telah menciptakan rahim dan itu Allah tempelkan, Allah gantung, Allah lekatkan di atas arsy-Nya Allah. Nah, kemudian dalam hadis ini nyatakan apa? Khalaqtuhu, aku ciptakan rahim ini dan tergantung di arsy-Nya Allah. Faman wasolathu wasoltuhu, barang siapa menyambung tali silaturahim maka aku bersambung dengannya. Jadi kalau Bapak nih terus bersambung dengan orang yang memutuskan kepada Bapak, Bapak pahalanya hebat. Karena apa? Karena kalau orang itu menyambung tali silaturahim, aku akan menyambung dengannya kata Allah. Tapi waman qata'ahu qata'tuhu, barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahim maka dia sudah putus hubungan denganku kata Allah. Jadi kan kita serem Pak kalau kita putus hubungan sama Allah, putus hubungan sama manusia ya udah biarin aja dia yang putusin, yang penting Bapak enggak. Yang kedua, doain terus. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Jadi tetap berbuat baik, jangan pernah bosan. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Kira-kira begitu. Yeah. Jadi jangan bosan. Terus Bapak. Hebat Bapak, insya Allah. Masya Allah. Nih emak-emak di sini emang udah kayak bensin ya. Kagak bisa dipancing nyanyi. Belum bilang berbuat baik, janganlah ditunda. Langsung pada mau nyambung aja tadi. Emang ya. Nyambungnya cepet kayak petasan jangwe. Nah. Jadi yang jelas kita tugasnya adalah tetap berusaha untuk menjalin silaturahim. Kita mohon sama Allah, terus juga mungkin sambil beristighfar juga mohon ampun. Kali-kali ada hal-hal ya yang kita lakukan yang membuat dia jadi akhirnya kalau misalnya kita udah minta ampun, udah minta maaf, mudah-mudahan Allah lembutin hatinya. Gitu kira-kira Pak Kiai ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Ustadz gimana nih Ustadz? Nah, pertanyaan saya tadi sambil nanti ibu-ibu juga boleh deh habis ini dijawab dulu Ustadz. Banyak yang nanya soalnya kan disuruh maafin kalau ada orang dosa sama kita atau orang jahat sama kita atau orang zolim sama kita. Nah sekarang saya belum bisa maafin, saya ngerasa terzolimin. Bukannya boleh dalam Islam, itu kan ada hukum kisos, ya kan? Kalau misalnya ditusuk, tusuk lagi, bunuh lagi katanya gitu. Nah, gimana dong? Boleh nggak saya menuntut keadilan sama Allah untuk sebuah tindakan gitu? Silakan Ustadz Fadl. Boleh jawabannya. Tapi ada syaratnya. Setimpal dengan kejahatan orang kepada kita. Allah berfirman dalam surat 42 ayat 40. Iya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah. Balasan bagi kejahatan orang yang lain jahat kepada kita, sayyi'atum mithluha. Kejahatan yang serupa. Boleh, tapi sepadan. Tapi biasanya kalau bales, biasanya lebay. Iya, benar. Bener gak? Bener. Kalau lebay, penutup ayatnya, innahu la yuhibbuz zalimin, berarti kamu zolim. Tapi yang menarik, walaupun boleh, ayat tadi mengatakan faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan, memperbaiki hubungan, kata Allah, pahalanya nanti aku yang ngasih. Allah nggak sebut berapa pahalanya. Kenapa? Saking gedenya Allah nggak sebut angkanya. Dan dengarkan ini, ketika kita marah,
marah itu tidak menyakiti orang yang menyebabkan kita sakit hati. Tapi marah itu menyakiti orang yang menyimpannya. Dan dendam itu seperti orang yang minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Saya ulang lagi kalimatnya. Ya. Dendam. Orang yang dendam, marah, gak memaafkan seperti orang yang meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Maka sesungguhnya pilihan yang terbaik adalah memaafkan. Karena saat kita memaafkan, kita bukan berbuat baik kepada orang lain. Kita sedang menghadiahi diri kita. Kebebasan, perasaan plong. Orang yang tidak memaafkan adalah orang yang memutuskan untuk menderita. Orang yang tidak memaafkan adalah orang yang memutuskan untuk menderita. Pada saat kita memendam amarah, sama saja kita memelihara racun di dalam diri kita, gitu ya. Berharap orang lain yang mati, Masya Allah. Jadi keutamaannya bagaimana Ustadz konkretnya dari orang-orang yang seperti itu? Apa yang harus disampaikan ke mereka Ustadz, orang-orang yang seperti itu? Iya, sesungguhnya kalau kita memaafkan, sesungguhnya kita sedang menyayangi diri kita. Memaafkan adalah membebaskan seorang yang sedang tersandra. Dan yang tersandra itu adalah diri kita. Maka memaafkan adalah kita berbuat baik kepada diri kita. Bukan kepada orang lain. Masya Allah. Bu. Ini mukanya langsung pada khusyuk nih ngeliatin ya kan. Oh gitu ya Ustaz ya, gitu ya. Jadi memaafkan itu harus bisa walaupun ada ayatnya minta keadilan. Yakin gak ibu bisa berlaku adil sama persis? Bu, yakin gak? Bisa gak adil? Wah. Jadi kata Ustadz lebih baik di Al-Quran dianjurkan adalah keutamaannya memaafkan. Karena sebenarnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Baik, silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Angkat tangan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darwisa. Boleh Umi saya bertanya Pak Ustadz? Boleh banget. Ini ya, bolehkah kita disakitin, tidak memaafkannya karena sakit hati? Sudah segitu aja Bu, aja sama. Jadi menjauh gitu, menjauh karena dia nyakitin hati kita. Oh. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ibu namanya siapa? Pakai mic-nya. Nama saya Ibu Darwisa. Ibu dan? Darwisa. Ya. Saya kira tadi ibu mau nanyanya panjang. Itu aja, takut kami. Itu aja. Oh iya. Ya. Itu aja doanya. Pak. Ya. Makasih Ibu Darwisa, makasih. Ya. Pertanyaannya hampir sama dengan yang saya tanyain tadi. Ya, tapi kira-kira gimana mungkin bisa dirangkum. Pertama Ustadz Jumarudin, terus kedua Ustazah, silahkan. Baik, sekarang jawab pertanyaan saya ya. Pernah nggak ibu bapak marah sama orang? Kenceng banget ya. Belum kelar. Kompak Pak Ustadz cewek mah. Pernah nggak bapak-bapak ibu-ibu dikecewain sama orang? Kenceng ini enggak ini. Pernah nggak tidak dihargai oleh suami? Ini ntar dulu, ini ngomong sambil ngelirik semua ini. Pernah nggak dikhianati oleh suami? Pernah nggak tidak dihargai oleh orang? Sekarang jawab pertanyaan yang berikutnya. Apa perasaan bapak ibu-ibu ketika mengingat itu semua? Sakitnya tuh di mana? Apa perasaannya sakit? Terus apa lagi? Sedih, kesel. Mau berapa lama dipertahankan perasaan kesel, perih, marah? Mau berapa lama dipertahankan? Nggak tahu Ustadz. Mau perasaan itu menjadi plong? Mau hati kita menjadi dingin?
Menjadi lapang? Maka maafkanlah. kata Bu Ustaz, kata ibu-ibu, iya. Mama langsung bilang, iya. Jadi maafkan Ustaz. Maka kalau tadi mau plong, mau hatinya bebas, mau hatinya bahagia, maka maafkan. Orang yang tidak memaafkan memutuskan untuk tidak bahagia. Oh. Ya, orang yang tidak memaafkan memutuskan untuk tidak bahagia. Kata ibu-ibu, biarin. Nggak apa-apa. Sakitnya tuh Ustaz di dalam. Tambahin ya. Silakan Ustaz. Hampir banyak penyakit datang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memaafkan. Masya Allah. Siapapun yang tidak mampu memaafkan, sesungguhnya dia sedang mengundang penyakit-penyakit untuk datang. Karena itu salah satu metode untuk menyembuhkan penyakit. Bu, maafkan. Bu, maafin. Bu, maafin. Lihat dong bapaknya dong. Maafin ya. Nah, kunci dari semuanya adalah hati kita. Terus kemampuan kita untuk menerima keadaan. Kadangkala kita kebanyakan bilang nggak terima. Ya, kita digituin. Padahal tanda terimanya udah kita dapat. Betul apa betul? Udah disakitin belum? Udah. Emang bisa kita nolak? Gak bisa. Caranya gimana? Ya kita harus bisa mengatasi itu. Rasa marah kita, rasa kecewa kita. Ya, mudah-mudahan sambil belajar, Bu. Belajar maafin. Nanti kalau misalnya udah lega, udah enak, udah plong, kan enak. Betul apa betul? Maaf ya Bu ya, maafin ya Bu. Kalau sama Bapak maaf banget nih, mau tahu. Kalau sama Bapak marahannya berapa hari? Seminggu, enak aja. 3 hari udah paling jauh ya, nggak boleh seminggu. 3 hari. Ibu ketawa. Paling lama 3 hari itu. Ya udah nanti kita bahas lagi deh. Bicara mengenai perasaan menjaga hubungan silaturahim. Kadangkala kita lebih menjaga perasaan dengan orang yang jauh sama kita, tapi kita lupa menjaga orang yang dekat dengan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Memang kalau bicara mengenai menjaga perasaan, menjaga ukhuwah, tidak memutus tali silaturahim, kadangkala kita lebih gampang tenggang rasa sama orang yang hubungannya jauh sama kita ketimbang orang yang dekat sama sehari-harian sama kita. Ya, karena alasannya kan dia orang saya, keluarga saya, pastinya bisa ngertiin saya. Padahal yang namanya orang paling dekat itu punya perasaan, suami punya perasaan, istri punya perasaan, begitu juga dengan anak, kakak, adik dan orang tua kita. Kita akan coba bahas lebih dalam lagi, tapi saya kasih kesempatan sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Tapi sebelumnya kita tanya juga ini, sepertinya ada dari medsos yang mau menyampaikan unek-uneknya juga ke kita semua. Kita lihat sama-sama, ini dia. Dalam Islam ya, yuk tanya di sini. Dalam Islam itu kan tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Lalu saya punya tetangga yang suka memberikan dampak buruk ke saya, bahkan ke sekitar. Apakah saya harus memutuskan tali silaturahim? Karena kalau saya terusan sama dia, tuh saya jadi terpengaruh. Bagaimana Pak Ustadz? Kira-kira silakan Pak Ustadz. Ya silakan Pak Ustadz. Baik. Bagaimana caranya supaya kita mudah memaafkan? Jangan ingat orang yang nyakiti kita. Pasti kita susah memaafkan. Tapi ingatlah bahwa yang memerintahkan kita memaafkan itu Allah. Lihat Allah yang memerintahkan kita. Jangan lihat orang yang nyakiti kita.
Nabi Adam. Kenapa? Malaikat kenapa disuruh oleh Allah untuk perintah sujud kepada Adam, dia sujud? Karena dia nggak lihat Nabi Adamnya. Tapi dia melihat yang memerintahkan sujud itu. Allah. Tapi iblis, coba kita perhatikan iblis. Kenapa dia tidak mau sujud? Karena dia tidak lihat Allahnya, tapi lihat Adamnya. Maka berat sekali kalau kita ingin memaafkan tetangga kita yang jahat, teman kita yang jahat, yang nyakitin. Kalau kita ngelihat orangnya. Jangan lihat orang yang zalimi kita, tapi lihat Allah yang memerintahkan kita untuk memaafkannya. Ya, Ustadz, kalau bicara mengenai memutus silaturahim dengan orang yang punya pengaruh buruk sama kita gimana Ustadz? Artinya mungkin di lingkungan dekat rumah kayak tadi pertanyaannya, kalau kita terus jalan sama dia, misalnya narkoba atau misalnya orang ini punya pengaruh lain ya, khususnya zaman sekarang nih anak-anak suka diajak ikut tawuran gitu. Boleh nggak kita putus hubungan sama yang kasih dampak negatif sama kita? Silakan Ustadz. Boleh ya, jadi kita boleh untuk keluar dari lingkungan, dari teman yang toksik. Kecuali kalau kita orang yang berpengaruh. Kalau kita orang yang sangat mampu mempengaruhi orang, maka bergaullah kepada semua orang. Tapi kalau kita tipe orang yang dipengaruhi, maka sebaiknya kita membatasi pergaulan. Tentu saya tidak mengatakan boleh nggak memutus silaturahim. Tidak boleh, tapi jaga jarak. Bukan memutus silaturahim. Bagaimana kita mendakwahi orang-orang yang narkoba? Bagaimana kita bisa menyadarkan orang lain kalau kita tidak ada hubungan dengan mereka? Tapi jaga jarak. Dan yang membuat kita sakit hati bukan karena omongan orang itu. Yang membuat kita sakit hati, kita izinkan omongan orang itu untuk masuk ke dalam hati kita. Makanya sakitnya di mana? Karena ibu taruh di hati. Semua orang yang ganggu kita, yang nyakiti kita, itu mulut-mulut dia kita nggak ada urusan. Tapi kita tersinggung atau tidak, itu pilihan kita. Kalau kita tersinggung, itu menunjukkan betapa lemahnya kita. Maka orang yang memaafkan adalah orang yang kuat. Kenapa? Dia tidak mampu diganggu hatinya. Dia tidak mampu dilukai hatinya. Karena dia sangat kuat, maka dia mampu memaafkan. Karena dia terlalu sayang dengan dirinya. Maka orang yang mampu memaafkan adalah orang yang sayangnya besar. Adalah cintanya besar, dan itu dimulai dari cintanya kepada dirinya sendiri. Aku mencintai diriku sendiri. Aku tak ingin aku terluka. Aku tak ingin hatiku terhimpit. Maka aku maafkan dia karena aku menyayangi diriku. Dan cinta menyembuhkan segalanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Cinta menyembuhkan segalanya. Bu, cinta nggak sama bapak? Oh jawabnya ragu-ragu gitu sih. Baik, silakan yang mau bertanya angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya, ibu-ibu? Mana ibu-ibu? Mana? Ya silakan. Ya, mic-nya mana? Iya. Pertanyaannya apa? Silakan Ustazah Lulung nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Umi, Pak Ustadz, saya mau bertanya, dalam kondisi apa Islam itu memperbolehkan umatnya untuk memutuskan silaturahmi? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, udah makan siang belum? Belum. Ibu namanya siapa tadi? Ya, Nur Hikmah, lupa memperkenalkan nama. Nama saya Nur Hikmah. Nur Hikmah. Jamaah dari Masjid Jami Al Hikmah Wareng. Oke, baik. Silakan Ustazah, boleh enggak? Bagaimana gitu ya. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Dalam kondisi apa sih kita boleh putus hubungan tali silaturahim? Begini dulu pemirsa. Kalau kita sama saudara, sama orang tua, sama ponakan, paman yang ada hubungan dengan rahim namanya tali silaturahim. Kagak boleh putus. Sakit hati sama adik nggak boleh putus. Sakit hati sama ipar, sama mertua, sama mantu nggak boleh putus. Tapi kalau sama temen itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau kita cocok jalan bareng, nggak cocok bye.
Apalagi tadi yang dinyatakan oleh guru kita, kalau dia berdampak negatif jangan kita temenin. Nah bagaimana kondisi biar kita tuh dibilang tidak putus, tapi ini kondisi yang dimana kita boleh putus. Yang pertama, pemirsa. Jadi kalau misalnya temen kayak tadi nih salah satu contoh udah dinyatakan oleh guru kita. Kalau dia berdampak negatif ya kita jauhin. Apalagi kita kan udah sayang sama diri kita sendiri ya pemirsa. Masa kita mau nyiksa diri, udah tahu dia nyakitin hati kita. Ya kita kan harus menjaga mental health kita. Mental health. Mental health. Mental kesehatan health, gitu ya. Kesehatan mental kita ya. Karena mohon izin guruku, mohon izin Ustadz dan pemirsa. Ada dalam surat Al-Muzammil ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yakulun wahjurhum hajaran jamila. Allah. Kita punya saudara nih. Mungkin sama orang tua, mungkin sama anak, sama ipar, sama mantu, sama besan, sama ponakan. Mungkin dia nyakitin. Tapi karena dia saudara satu rahim, mungkin kita di sini sabar atas perkataannya. Tapi menjauhnya dengan cara yang baik. Mungkin jauh fisik tapi tidak putus hubungan tali silaturahim. Karena sampai akhirat kita berhubungan dengan anak kita. Bahkan kan kadang-kadang maaf nih pemirsa, udah cerai kadang-kadang seorang ibu atau seorang bapak tidak mengizinkan anaknya ketemu sama orang tuanya. Itu nggak boleh juga. Nah kondisi apa yang kita boleh putus? Nauzubillah ya. Kalau boleh putus kalau orang itu tidak ada hubungan rahim dengan kita. Mungkin jaga jarak aja ya kan. Truk aja jaga jarak masa kamu enggak? Gitu ya yang pertama. Jadi kalau sama orang lain mungkin kita bisa jaga jarak, tapi kalau sama saudara tidak boleh putus karena kata Ibnu Abbas silaturahim dengan orang masih hidup yang pertama ihsan, berbuat baik. Walaupun kita nggak ketemu tapi kita tetap berbuat baik. Aduh kayaknya aku nggak mau ketemu sama mertua deh. Aduh ntar puyeng. Tapi ketika mertua kita minta kita datang atau butuh apapun kita kirimkan, tuh ihsan, berbuat baik. Yang kedua ta'atuf, membantu semampunya. Kita saudara nih, kita bantuin semampunya. Emak kita sakit, anak 4. Membutuhkan biaya misalnya 4 juta. Yang 4-4-nya saweran lah. Jangan kamu aja tuh yang kaya tuh. Nah itu. Nah, ini. Kemudian yang ketiga riayah perhatian. Yang keempat arifki. Jadi kondisi apa yang membolehkan kita putus hubungan. Mungkin secara manusiawi kita tidak putus. Tapi yang bikin putus adalah misalnya maaf dia keluar dari keyakinan, kita beda keyakinan jadinya putus tuh. Mungkin di dunia hablum minanas tapi di akhirat sudah tidak ada hubungan lagi silaturahim walaupun dia satu saudara kita. Kira-kira seperti itu Bu. Mohon izin, Anda puas? Saya lemas. Makasih banyak Ustazah. Kiai makasih banyak, Ibu-ibu terima kasih banyak. Begitu juga dengan Bapak-bapak dan juga tadi yang dari medsos ya. Memberikan pertanyaan ke kita semua. Yang jelas kalau orangnya toksik ya boleh kita hindari ya. Tetap kita jaga hubungannya, mungkin kasih jarak ya kali ya. Kita jaga jarak, keluar dari lingkungan yang gak bagus, pindah ke lingkungan yang baik insya Allah. Baik, habis ini kita akan belajar ngaji bersama dengan guru kita Ustadz Bobby Herbibowo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Bu, saya mau pantun boleh? Boleh. Beli pepaya di hutan kayu. Cakep. Mampir ke pasar Senen beli sawo. Cakep. Yuk sama-sama kita ngaji yuk. Hayo sama Ustadz Bobby Herbibowo. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Bapak Ibu semuanya sehat-sehat? Insyaallah segar-segar semuanya ya. Kalau yang segar kelihatan bakal begini nih. Coba tangannya begini bisa nggak? Begini semuanya. Bisa ya. Insyaallah ntar Ustaz David juga bakal tunjukin. Tangan kanannya coba tangan kanannya gini. Peace. Tangan kirinya gini nembak. Bisa. Nah kalau saya bilang kanan, tangan kanan gini. Kalau saya bilang kiri, tuker gitu. Bisa nggak kira-kira? Gampang kan? Bisa. Gampang, kan? Coba, yuk. Oke, bisa. Kita coba ya. 1, 2, 3 kanan.
kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Matanya ngelihat saya aja ya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan daripada ribet-ribet, sekarang kita rilekskan pikiran kita dengan baca Al-Quran. Siap? Siap. Ya Allah. Dan kita akan bahas, tadi sudah disampaikan sama Ustadz dan Ustazah tentang surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat berapa tadi, Fit? Ayat 12. Ayat 12. Oke, sekarang kita akan baca ayatnya bareng-bareng. Siap? Yuk, boleh ditampilkan. Dan saya baca, nanti ikutin ya. Kita ta'awuz bareng-bareng. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang di rumah ikutan juga supaya dapat kemuliaan Al-Quran, karena satu hurufnya pahalanya berapa? 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Coba. Innama mu'minuna ihwah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Fa'aslihu baina akhwaikum. Wattaqullah. Wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Insyaallah dengar suaranya, insyaallah calon penghuni surga. Amin. Karena tidak ada suara lantunan yang lebih baik daripada lantunan Al-Quran. Dan surga tuh, Fit, itu bisa kita naikin sejauh hafalan ayat Quran kita sebanyak apa. Karena nanti bakal dipanggil sama para malaikat. Yuqalu li sahibul Quran, mana para sahabat Al-Quran. Di dalam kepanikan hari kiamat, para sahabat Al-Quran didatengin. Yang rajin baca, yang rajin ngafalin, yang rajin tadaburin, yang rajin ngajarin, mengamalkan, nanti bakal masuk surga. Kata para malaikat, Iqra, bacalah Al-Quran. Hari itu ada nggak Al-Quran dalam bentuk cetakan? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, belum ada. Ada nggak dalam bentuk digital kayak gini? Ada nggak? Nggak ada. Jadi Al-Quran yang ada dalam dada. Iqra warqa, naiklah ke tangga-tangga surga. Warattil kama turattilu fid dunya. Di hari kiamat tuh kira-kira tenang apa berantakan semuanya? Tenang. Semuanya berantakan. Tapi kata para malaikat, bacalah dengan tartil Al-Quranmu seperti dulu kamu membacanya dengan tenang di dunia. Fa inna manzilataka, posisimu di surga tergantung sampai ayat mana yang sanggup kita baca. Karena itu Ustadz mau hapus ini, boleh nggak dihapus? Kita ngafalin langsung ayat ini. Siap? Caranya gimana? Caranya mudah. Dengan 2 langkah. Berapa langkah? 2 langkah. 1 suara lantang. 1 apa? Suara lantang. Ini mah pada kagak lantang nih. 1 apa 1? Suara lantang. Yang kedua isyarat tangan. Isyarat tangan. Kalau Ustadz ngomong menghafal Al-Quran, jawab dengan suara lantang, tangannya tinju ke udara, bilang sekeras-kerasnya, mudah. Bisa? Coba ya, coba. Menghafal Al-Quran. Mudah. Masya Allah. Kalau Ustadz ngomong tambahan ini, semudah, semuanya gini, tersenyum sambil senyum, tangannya gini ya. Pokoknya yang cakep-cakep nanti Ustadz masukin medsos Ustadz. Oke, siap? Coba. Menghafal Al-Quran. Mudah. Semudah. Tersenyum. Masya Allah. Dengan 2 langkah itu insya Allah kita akan hafalkan ayat ini. Siap? Siap. Kalau ayat Ustadz bacain ayatnya ikutin. Kalau tangan Ustadz bergerak ikuti gerakan tangannya. Yuk bareng-bareng sekali lagi basmalah. Bismillah. Gak usah diapal serius-serius. Pokoknya senyum ya. Ustadz bisa ngelihat yang ngapal pakai otak, matanya gini nyurung-nyurung, itu pasti otak lagi muter kenceng. Dengerin Ustadz. Innamal mu'minuna. Coba. Innamal mu'minuna. Innama. Sesungguhnya. Gini. Sesungguhnya. Tangannya begini semuanya. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Al-mu'minuna. Al-mu'minuna. Orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Ini bayangin nih orang banyak gitu ya. Orang-orang apa? Beriman.
Innamal mu'minuna. Coba. Ikhwatun. Bersaudara. Sama sebelahnya begini, bersaudara. Nah, coba kita ayo semuanya, Pak, ayo. Biar semangat. Pokoknya yang nggak dapat tempat salaman dia kagak punya saudara ya. Bisa semuanya? Ya. Okay. Lihat sekarang Ustaz David sama saya di sini ya. Perhatiin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bisa? Oke? Bareng-bareng tuh udah mulai pada senyum, Fit. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun. Masya Allah. Kalau berhenti kita bacanya ikhwah. Kalau kita lanjutin nanti ikhwatun. Siap? Ya. Oke. Masih ada waktu kan? Masih. Ustaz lanjutin. Fa aslihu baina akhwaikum. Coba. Fa aslihu baina akhwaikum. Sekarang kalau tadi berdua, sekarang saya perlu 3 orang. Fa aslihu baina akhwaikum. Artinya maka damaikan di antara 2 orang saudara. Kanan kirinya giniin, suruh pelukan, gitu ya. Gini. Bisa? Uduh, keren banget ini, keren banget. Bapak-bapak pada kagak mau malu itu ya. Ayo bapak-bapak, 3 orang begini coba kanan kirinya coba, ayo. Fa aslihu baina akhu. Keren, oke siap? Ini udah makin asik nih, lihat Ustadz ya. Ustadz mulai dari innamal mu'minuna, Ustadz dulu. Ustadz dulu, sabar. Ustadz dulu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Bisa? Asik ya? Bareng-bareng kita baca 2 kali. Siap? 1, 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Masya Allah, fa aslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara 2 orang saudara kalian. Oke? Damaikan di antara berapa? 2 orang saudara kalian. Lanjutin apa jangan? Lanjutin. Fattaqullaha. Coba. Fattaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum. Agar kalian semua. Turhamun. Mendapatkan rahmat. Bayangin tuh rahmat Allah turun karena kita bertakwa dan nggak ada yang bermusuhan sesama orang beriman. Allahu Akbar. Saya bacain ya. Sekali lagi. Habis ini kita bakal tes yang bisa dapat hadiah, oke? Siap? Ustadz dulu nih, liatin Ustadz. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Udah pada bisa kayaknya Fit. Langsung kayaknya. Mau Ustadz lagi apa mau langsung dites? Ustadz lagi? Kalau enggak Ustadz nggak bersuara, Ustadz pakai gerakan jemaah semuanya. Siap ya? Sambil ikutin gerakan ya Ibu ya. Pakai gerakan. Pakai gerakan ya Bapak-bapak ya. Doang, kalian suara yang kencang. 1, 2, 3. Gini. Fa aslihu baina Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Kalau rame-rame cakep. Coba sekarang dewean.
Yang Bu, berani sini angkat Bu. tangan. Ayo, Ibu sini, berani. ibu. Ayo. Ibu sini, Berdua boleh, Fit. Berdua aja, berdua. Berdua, ayo Bu, ikut Bu. Bapak-bapak Ayo, ada nggak apa-apa belajar Bu, Siapa nggak yang berani apa-apa. berdua? Nggak apa-apa, Ustaz, yuk, coba. ayo. Cahaya sama temennya. Ustaz ayo, mau, Bu. ayo maju sini. Nggak apa-apa. Ayo. Ibu sama temennya satu lagi perempuan, yuk. Ayo. Temenin aja, ayo Bu, temenin yuk. Tuh, bapak-bapak tumben Fit Bapak duluan. dua, iya. Tuh. Ayo Bu, sini Bu. Sini bapak-bapak. Awas. Bertiga boleh, bertiga. Awas kesandung roknya, ya, yuk. Ini kayaknya ngaji seseru ini baru dapat. Masya Allah. Ya Bu, boleh bertiga sebelah kiri. Ya baik, ada kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya. Kelompok A dan kelompok B. Nah sekarang bapak-bapak dulu. Pokoknya jangan sampai bapak-bapak kalah kenceng sama ibu-ibu ya. Insya Allah. Bu sini Bu, samping sini Bu. Jangan terlalu pinggir, sini yuk. Mic-nya saya pinjem biar kedengeran. Ya, ibu boleh. Bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak suaranya kenceng, nggak usah megang mic saya sama Ustadz David. Kita mau lihat dengan gerakannya Pak Ustadz. Pakai gerakan ya. Ayo. Yuk. Ya, semangat semuanya ya. Ya. Semangat semuanya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli sallim alaihi. Kita mulai. Ayo. Untuk kelompok bapak-bapak silakan. Ayo, innamal mu'minuna. Tuh. Ulang. Ikhwatunnya salaman ya. Ulang. Pakai dua tangan. Nah, gitu. Iya. Enggak, masalahnya bingung. Iya. Ini mau nyalamin yang mana nih katanya. Ya, oke. Ya. Salaman aja, kasih kiri kanan. Pegangan aja pegangan ya. Ulang, innamal mu'minuna. Ya, oke, ulang dari awal. Dari awal. Sekali lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, keren. Untuk Bapak nilainya bagus, antum bagus, Bapak juga ya lumayan lah. Bagus. Ya. Bagus. Lumayan bagus lah ya. Alhamdulillah. Silakan. Silakan, terima kasih. Bu, silakan ya. Ayo silakan ibu-ibu di sini. Agak ke tengah. Masya Allah. Bu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Cucian di rumah udah dicuci? Udah. Oke, kita mulai ya. Ayo, baik. Ibu. Udah siap semuanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sebentar. Ini kenapa suara yang lantang? Volumenya belum Volumenya dinaikin. digini, volumenya gini. Ayo. Volumenya gedein ya. Coba innama coba. Innama. Ya, yuk suaranya yang gede yang lantang ya. Ya Bu, bisa Bu? Bisa. Ini kayaknya banyak pikiran cucian kayaknya itu dia. Suaranya keluarin ya, lantang ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. La'al tur. Masya Allah. Ya Ini Allah. saya tahu ilmunya. Ya. Yang penting masuk TV. Iya. Nggak apa-apa, bagus. Bagus, Insya Allah. Pokoknya semangat. Ini semangat ya Ustadz ya. Yang ibu lumayan sama-sama di tengah, ibu kelihatan paling fasih. Ibu masih harus belajar lagi. Yang ini kayaknya masih keder ini ibu. Sekali lagi ikutin Ustadz, kita bantu Ustadz. Sama-sama ikutin Ustadz ya. Suaranya yang kencang. Yuk semuanya sama-sama yuk. 2, 3. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Insya Allah, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu semuanya. Silakan kembali lagi. Ya Allah, silakan kembali. Ya Allah, luar biasa ternyata Ustadz ya. Tapi kita mau sekali lagi biar pada semangat. Siap ya? Pada semangat nggak kira-kira? Yang di rumah mudah semangat. Bapak-bapak juga ya. Rupanya tadi bapak-bapak lebih keren daripada ibu-ibu. Iya. Mungkin ini ya. Biasanya kalau ngaji itu ibu-ibu lebih vokal. Iya. Tapi urusan hafalan Masya Allah. Bapak-bapak lebih hebat. Luar biasa. Masya Allah. Bismillah ya. Iya. Kita coba ya sekarang semuanya sama-sama ya. Semuanya basmalah. Sekali lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras, innamal. Innamal mu'minuna ihwatun Fa'as baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum. Allah, Masya Allah, keren. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bermanfaat ya. Bu, udah hafal belum? Bu, udah hafal? Pak, udah hafal Pak? Ya, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina ahwaikum wa Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sampai di rumah dihafalin ya Bu. Bu. Sampai rumah dihafalin. Lagi nyetrika ya kan. Innama mu'minuna ihwatun. Insya Allah ini akan jadi pengingat ke kita. Niatnya hafal karena Allah. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Bobby tadi bermanfaat buat kita semua. Bisa menambah hafalan bacaan Quran kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Dan tanpa terasa kita sudah masuki penghujung acara. Untuk itu mari sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua, bisa melekat di dalam pikiran kita, benak kita, hati kita, dan kita diberikan kesempatan untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Untuk itu majelis ini kita tutup dengan doa, dan untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada guru kita Ustadz Jumaruddin. Fadol Ki. Jemaah sekalian, mari kita awali dengan istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultani. Allahumma ja'alna minal muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اللهم اجعلنا من العافين عن الناس اللهم اجعلنا من العافين عن الناس اللهم اجعلنا من المحسنين اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا. Ya Allah, kami memohon kepadamu rahmat ya Allah, yang dengan rahmat itu hati kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka rahmatan talummu biha asy'ashana. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah rahmat ya Allah yang menghimpun ya Allah tercerah berainya kami, yang menyatukan yang terserak dari kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka rahmatan talinu biha qulubana. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah rahmat yang membuat hati kami menjadi lembut ya Allah, menjadi pemaaf ya Allah, menjadi penyayang ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadzal qulub. Kau tahu hati kami telah berkumpul dalam kecintaan kepadamu dan telah bersatu dalam ketaatan kepadamu ya Allah, telah bersatu dalam memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, kuatkan ikatan hati kami ini ya Allah, abadikan cintanya ya Allah, penuhi hati kami ini dengan cahayamu yang tidak pernah pudar ya Allah. Lapangkan hati kami ini ya Allah dengan iman yang penuh kepadamu ya Allah, dan indahnya tawakal kepadamu ya Allah. Allahumma mla' qulubana imanan. Penuhi hati kami ini dengan keimanan ya Allah. Imla' qulubana Qur'anan ya Allah. Penuhi hati kami ini dengan Qur'anmu ya Allah. Imla' qulubana sakinatan. Penuhi hati kami ini ya Allah dengan ketenangan ya Allah. Imla' qulubana qana'atan. Ya Allah, penuhi hati kami ini dengan rasa qanaah ya Allah. Ya Allah, Allahumma innaka afun. Wahai Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Engkau Maha Pemaaf. Inilah hambamu yang lemah ya Allah. Inilah kami hambamu yang lemah ya Allah. Telah memaafkan siapapun yang telah melakukan kesalahan kepada kami ya Allah. Karena itu maafkanlah kami ya Allah. Karena kami telah memaafkan orang-orang yang salah kepada kami ya Allah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru-guruku. Terima kasih banyak Ustadz Jumarudin, terima kasih banyak Ustadz Zalulu, dan juga terima kasih banyak Ustadz Bobby Heribowo. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahim di Mustika Jaya dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Semoga sesuai dengan tema kita kali ini kita bisa menjaga ukhuwah. Ya, kita menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah. Jangan mudah diadu domba, jangan hal yang kecil, perbedaan yang kecil menjadi akar permasalahan yang besar. Ingat, perbedaan yang kecil itu hanya sebagian bentuk dari rahmat Allah yang menjadikan kita berbeda-beda suku, bangsa, dan pemikiran. Tapi mari kita lihat persamaan yang banyak agar umat bisa kuat, bangsa kita bisa kuat, dan kita bisa bersatu serta bisa mempertahankan negara, agama, dan bangsa kita. Saya David Halik undur diri, semoga kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dimampukan untuk memperbaiki diri kita sehingga kita semua pada saat wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah. Billahi fisabil haq fasabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asfilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asfilil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asfiri zalimin bil zalimin.